kita tadi apa? Aku masuk surga. Baik. Tapi sebelumnya adik-adik perhatikan, agar ilmu kita bermanfaat, caranya apa adik-adik? Yang pertama, kita ini datang di sini untuk nyari ilmu ya adik-adik. Betul apa betul? Karena kalau dia di sini datang bukan sebagai pendongeng. Kalau pendongeng nanti pakai boneka. Halo, kenalkan aku Hamil. Ya, kalau di sini bukan bagi pendongeng. Kalau di sini datang untuk mengajak adik-adik untuk menuntut ilmu. Makanya kalau dia nggak banyak mainnya adik-adik ya. Lain kalau pendongeng banyak mainnya, lebih banyak menghibur daripada ilmu yang didapatkan. Ya, makanya karena di sini kita untuk menuntut ilmu, adik-adik perhatikan agar ilmunya bermanfaat. Yang pertama adalah caranya diam. Jangan berisik. Nanti nggak dapat ilmu. Kalau nggak dapat ilmu, nanti nggak bisa masuk surga. Mana coba? Dengerin apaan juga? Nggak ada suara yang didengerin ya. Itu yang pertama ya, jangan berisik. Yang kedua adik-adik, agar ilmu kita bermanfaat adalah yaitu apa adik-adik? Qairul ilma bil kitab, tulis ilmunya. Nanti ada materi yang akan adik-adik tulis. Dan tadi sudah diumumkan sama panitia, adik-adik akan ada hadiah. Nanti tulisnya boleh jawab lihat catatan sendiri, tapi catatan sendiri ya, nggak boleh catatan teman, catatan sendiri. Boleh nyontek, open book. Nah, jadi nanti kalau ada kuis boleh lihat buku, tapi buku sendiri, jangan buku temennya, ya. Boleh lihat buku sendiri. Makanya nanti ditulis materinya. Dan ingat adik-adik, nggak semua yang ditulis itu yang ada tanda. Nah, tanda ini nih, checklist. Kalau tanda itu berarti ada di penulis. Paham dong? Paham. Nah, barakallahu fiikum. Kita mulai adik-adik semuanya. Adik-adik, tema kita sangat bagus loh adik-adik, tentang akhlak mulia. Ya. Tapi kalau dia mau tanya, adik-adik udah sering dengar kata akhlak mulia kan? Akhlak mulia, akhlak yang baik. Tapi adik tahu nggak apa itu akhlak mulia? Tapi sebelumnya aja mau ngasih tahu nih adik-adik. Adik tahu tidak? Kalau jalan ke surga itu ada jalan yang orang mudah masuk surga sehingga banyak yang masuk. Tapi ada juga jalan yang susah sehingga yang masuk sedikit. Ya. Kenapa? Karena susah jalannya. Makanya jalan surga ada jalan yang mudah ditempuh dan ada jalan yang susah ditempuh. Yang mudah ditempuh biasanya yang banyak masuk adik-adik. Kalau dia mau tanya, kalau adik-adik pilih mana masuk surga yang adik-adik pilih yang mana? Masuk surga yang banyak orang masuk atau masuk surga yang orang masuk sedikit? Ayo, pilih yang mana? Pilih yang mudah. Pilih yang banyak masuk orang ke dalam surga tersebut. Jadi kita cari jalan orang yang banyak. Tuh orang jalannya ke sana tuh banyak mana? Ke sana. Paling banyak ke sana. Berarti jalan yang mudah tuh. Nah, gitu adik-adik ya. Logikanya juga adik-adik kalau kita misalnya nih bingung nih adik-adik satu jalan, ada dua persimpangan, satu orang yang lewat ini banyak ke kanan, satu ke kiri. Wah, berarti yang ke kanan nih biasanya nih yang banyak apa? Yang bener. Kayak adik-adik nih, pernah nggak adik-adik naik mobil, ngikutin Google Map, nyasar, pernah nggak? Pernah. Sering ya? Aja pernah adik-adik pulang isi kajian, pakai Google Map, ngikutin terus. Kok lama-lama jalan makin sepi nih. Tiba-tiba sampai di sawah adik-adik. Wallahi sampai di sawah aja. Lah, ini sampai di sini udah maghrib, udah malam, makin gelap ini ya. Bukan takut, maksudnya gelap, nggak ada jalan gitu kan. Aduh, kita adik-adik semuanya. Jadi kalau adik-adik pakai Google Map lihat nih, wah jalan ini sepi nih, nggak ada orang lewat. Yang sebelah sini ada yang lewat. Wah, adik-adik jangan ikutin Google Map, jangan terlalu percaya adik-adik ya. Karena suka disatin adik-adik ya. Kayaknya nggak sekali disesatin berkali-kali adik-adik ya. Wah, benar-benar ya adik-adik. Nah itu adik-adik pilih yang mudah dong. Ya. Nah adik-adik, apa yang bisa menyebabkan banyak ya memasukkan orang beriman ke dalam surga? Ada yang tahu nggak? Apa? Ada? Hah? Tahu nggak apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga? Nah, bingung ya? Oke. Belum suruh nulis ya, kan ada tandanya. Nah, adik-adik semuanya, yang paling banyak
Ya, cara agar kita masuk surga yang banyak orang masuk adalah yang pertama adik-adik, yaitu kata Rasulullah SAW, kita bertakwa. Ya, pertama bertakwa. Tapi syaratnya belum selesai. Bukan cukup bertakwa doang adik-adik. Belum. Karena Rasulullah memberikan 2 syarat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Beliau berkata, Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsaru ma yadkhulun nas al-jannata taqwallah wa husnuhu. Jadi yang pertama bertakwa dengan. Nah, bertakwa itu apa? Siapa yang tahu kepada dia? Apa itu takwa? Takut kepada Allah. Takut pada Allah. Bagus, tapi belum lengkap. Coba siapa yang bisa lengkapi? Apa itu takwa? Ayo. Apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Belum tepat, ya. Hampir. Belum tepat itu tadi sama, takut sama Allah. Belum tepat, hampir. Apa itu bertakwa? Hah? Apa? Apa? Hah? Kenapa? Kurang keras? Selalu merasa dosa Allah, Masya Allah, itu ihsan, muhsin, ya, Masya Allah, hampir. Nah, ayo, apa itu bertakwa? Apa? Beriman kepada Allah. Satu lagi, hampir sempurna. Ayo, hampir sempurna. Apa itu takwa? Udah hampir mendekati, beriman kepada Allah. Ada satu lagi kurang sempurna. Apa? Iman pada Allah dan Nabi. Wah, belum sempurna. Hampir. Apa? Beribadah dan beriman pada Allah hampir, dikit lagi. Kalau di lingkaran sudah 3/4 tuh, 1/4-nya lagi. Udah daripada Allah, belum, hampir. Baik. Jawabannya bertakwa itu adik-adik, siapakah mereka orang yang bertakwa? Jelas yang pertama orang yang beriman kepada Allah. Ya kan? Udah hampir tuh. Tapi belum berhenti. Karena banyak orang yang beriman kepada Allah tidak dianggap orang yang bertakwa. Ya, banyak orang beriman, banyak adik orang Islam, banyak yang beriman, yang mabuk juga ada ya. Tapi beriman gak sama Allah beriman. Tapi apakah sebenarnya orang bertakwa? Enggak. Ya. Lalu siapa mereka yang orang bertakwa? Adik-adik, beriman dan mentaati Allah. Itulah orang muttaqin, orang yang bertakwa. Dia beriman kepada Allah. Nggak cukup beriman adik-adik. Ya. Kalau cuma meyakini Allah sebagai Rabb saja, adik-adik, orang-orang kafir Quraisy juga mengakui Allah sebagai Rabb adik-adik. Tapi mereka tidak mentaati Allah. Ya. Makanya orang kafir Quraisy enggak disebut orang Quraisy mutakin, ya. Tapi orang kafir Quraisy. Kenapa? Karena dia cuma beriman kepada Allah tapi tidak mentaati Allah. Tuh, ya. Sama adik-adik, ada orang Islam tapi nggak pernah sholat. Apakah dibilang orang bertakwa? Enggak. Nggak pernah puasa tapi dia beriman kepada Allah. Dibilang orang bertakwa? Tidak. Maka adik-adik, kita berpuasa ini supaya apa adik-adik? Menjadi orang yang bertakwa. Ya. Ya. Itu. Jadi apa? Beriman dan mentaati Allah. Contohnya apa dari mentaati Allah? Rajin ibadah. Kalau nggak rajin ibadah, mentaati Allah bukan itu? Bukan.
Bertakwa bukan? Bukan. Kemudian berbuat baik. Kalau ada orang yang berbuat baik, berarti dia melaksanakan perintah Allah. Karena Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik. Tapi kalau dia nggak berbuat baik, maka dia disebut bertakwa bukan? Hah? Bukan. Ya, berbakti kepada orang tua perintah dari Allah, adik-adik. Ya. Kata Allah apa, adik-adik? Wa wasaina ihsan. Ya. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jadi adik-adik, berbuat baik kepada orang tua itu perintah Allah. Maka barang siapa yang tidak berbuat baik kepada orang tua, maka dia tidak taat sama Allah. Dan orang yang tidak taat sama Allah, walaupun rajin sholatnya, rajin puasanya, tapi nggak berbuat baik sama orang tua, dia tidak disebut muttaqin. Tuh, adik-adik. Ini syarat masuk surga, adik-adik. Yang pertama bertakwa. Kalau adik-adik tidak menjadi orang yang bertakwa, bisa masuk surga nggak? Bisa. Tadi Bapak jelasin. Ada orang masuk surganya mudah, ada orang yang masuk surganya susah. Siapa mereka? Mereka beriman tapi nggak bertakwa. Akhirnya dia ngumpulin dosa. Lalu dia disiksa dulu, baru kemudian masuk surga terakhir. Tuh. Itu namanya jalan surganya yang susah. Pilih jalan yang susah. Iya, dia nggak bertakwa, tapi beriman sama Allah. Beriman. Sholat gak? Sholat. Puasa gak? Puasa. Tapi ada yang lain yang tidak ditaati sama Allah. Disuruh berbuat baik sama orang tua, nggak berbuat baik. Maka adik-adik jadi sebab dia susah masuk surga. Tapi tetap masuk surga nanti. Kalau dia matinya tidak berbuat syirik. Ya, tapi masuknya belakangan. Kenapa coba? Mampir dulu. Bukan mampir di mall. Bukan mampir di warteg. Mampirnya di mana? Di neraka. Dibersihin dulu, dicuci dulu. Ya. Cucinya pakai apa? Pakai sabun rinso. Pakai api, betul, pakai api. Itu dia. Ini syarat yang pertama. Kata sahabat apa? Yudkhilun nasal jannata aktsaru ma yudkhilun nasal jannata. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga takwa Allah. Yang pertama syaratnya bertakwa. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua adik-adik yaitu apa adik-adik? Berakhlak mulia. Apa itu akhlak mulia adik-adik? Nih akhlak mulia yang pertama kata ulama adik-adik, siapa adik-adik? Yaitu apa adik-adik? Akhlak mulia kata seorang ulama yang bernama Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata apa adik-adik? Akhlak mulia itu ya adalah kaful adza. Apa kaful adza adik-adik? Tuh, tidak ganggu orang, enggak ngejek, enggak membuli. Itu namanya kaful adza. Bagian dari tanda ciri orang itu punya akhlak mulia. Kalau suka ganggu, ngejek temennya mentang-mentang hitam dipanggil, Blackie gini. Ya. Temennya kusernya bodong dipanggil bodong, dong ini. Temennya mentang-mentang gendut dipanggil gentong, dong ini gentong. Ya. Itu namanya ngejek, dan itu tanda orang yang suka begitu nggak punya akhlak, belum punya akhlak mulia. Ya, belum punya akhlak mulia. Nggak boleh ngejek, ganggu, isengin. Waduh, ada gak yang kayak gitu di sini? Yang suka ngejek temennya? Ada nggak? Ngaku-ngaku ada nggak? Tuh. Berarti jangan dilakuin lagi. Kenapa? Karena itu akan menyebabkan nanti orang itu susah masuk surga. Akan masuk ke dalam kelompok orang yang masuk surganya paling terakhir. Kata Rasulullah adik-adik, nanti kelak ada orang yang masuk surganya paling terakhir. Ada. Ya. Ada orang yang masuk surganya langsung, nggak dihisap lagi. Yaitu masuk dari Babul Aiman, pintu surga yang namanya Babul Aiman. Itu orang nggak dihisap lagi, adik-adik.
nggak ditimbang lagi, amalannya langsung masuk dalam surga. Itu siapa kalau dia? Para sahabat Nabi, ya itu udah pasti lah, sahabat Nabi mah dia. Tapi juga ada yang bukan sahabat Nabi bisa langsung masuk dalam golongan tersebut adik-adik. Ya, para sahabat Nabi adik-adik semuanya sudah dijamin surga. Tentunya adik-adik bukan yang surga masuk dalam surga, tapi mereka mendapat keutamaan yang besar. Itulah para sahabat Nabi. Ya, baterainya habis. Bentar ya, baterai habis. Jadi berakhlak mulia ya adik-adik ya. Yang pertama ada akhlak mulia tidak mengganggu. Ada 3 syarat adik-adik. Ada 3 ciri kata Hasan Al-Basri. Yang pertama kaful ada, tidak suka ganggu orang. Yang suka main petasan, termasuk ganggu orang apa bukan itu? Ganggu. Berarti akhlak mulia atau bukan? Makanya jangan main petasan lagi, ya, main kembang api. Kemarin tahun baruan siapa yang main kembang api sama petasan? Jangan lagi ya, itu ganggu. Nanti kamu jadi akhlak yang tidak mulia. Yang kedua kata Hasan Al-Basri adik-adik, badlun nada. Apa itu badlun nada adik-adik? Yang kedua adik-adik yaitu suka menolong. Tuh. Ya, suka menolong. Kalau ada teman kita itu adik-adik, kita harus suka nolong temennya adik-adik nggak bawa makanan ke sekolah, kita punya makanan cuma 1 nih, roti, tapi teman saya nggak bawa makanan, kasihan, saya bagi 2 kasih ke dia. Atau temennya nggak punya pensil, dipinjemin. Ya, pokoknya suka nolong, hal-hal yang kecil aja dia suka nolong, apa dia besar adik-adik, itu tanda ciri dia adalah memiliki akhlak mulia. Namanya apa? Badun nada, suka menolong. Jadi dia suka menolong, terutama menolong orang tua nih, yang jarang ya adik-adik nih. Ya, orang tuanya baru pulang dari pasar, ibunya, uminya, bundanya bawa banyak tentengan, adik cuma ngeliatin doang. Malah yang parahnya, uminya lagi pulang dari pasar bawa tentengan banyak, didatengin uminya, cuma minta duit, minta duit. Uminya juga minta duit ya. Aduh, harusnya gimana adik-adik? Harusnya tolong uminya dulu, bawain tuh bawaannya. Nih sini aku bantuin nih, berat nih ya, iya. Bantuin, bawa ke dalam. Ini enggak, pulang-pulang uminya dari pasar bawa kresek banyak, adik-adik cuma minta duit, nolongin enggak minta duit. Apalagi pulang kerja ayahnya nih, baru pulang, assalamualaikum, datang, minta duit. Ya Pak ya, iya Pak ya, kan? Akhlak mulia bukan itu. Bukan, harusnya gimana? Abi datang, senang, cium tangan, salaman, bawa tasnya Abi, tas kerjaannya atau barang yang dibawa. Bukan datang teriak lari-lari senang, tapi sampai depan Abinya, Bi. Ya, jujur deh, jujur, pasti gitu kan? Ada kan yang kayak gitu kan? Ada gak? Ada, nggak boleh. Bantu dulu Abinya. Sini Abi, aku bawain nih tasnya, ini barangnya. Abi duduk sini ya. Entar Abi, aku mau ke dapur dulu. Ngapain? Mau ngambil air minum. Abi suka teh hangat kan? Iya. Tuh Abi, aku bawain. Tuh, gitu. Ya, bukan datang Abi baru kerja lagi capek-capek, langsung ditodong duit. Ya, aduh. Kasihan Abinya adik-adik kerja dari pagi sampai sore. Adik-adik bukannya malah nyenengin, malah minta duit. Enggak, bukan dilarang minta. Adik-adik boleh minta duit, tapi nanti tunggu Abinya istirahat dulu, dan duduk dulu, bantu bawain barangannya, barang-barang Abi. Duduk dulu Abinya, kasih minum dulu Abinya, pijitin dulu kalau perlu. Sini Bi, aku pijitin. Nah udah selesai, Abi udah sehat, udah segar Bi, udah uang Bi.
Aku belum jajan Bi, tadi aku minta uang dong. Boleh nggak Bi? Bilang boleh dulu gitu, boleh ya udah. Nggak apa-apa ya. Kalau udah selesai, aku udah seger Bi, udah capek hilang Bi, udah belum terang Bi. Nah gitu, ya. Bantuin dulu adiknya. Tapi nggak adiknya baru pulang kerja, depan rumah, adik-adik lari nyamperin, tapi langsung mintanya nodong Bi, tapi ya nggak boleh adik-adiknya. Itu termasuk perbuatan tidak berakhlak baik sama orang tua. Yang ketiga apa adik-adik? Bapala patul wajahi, wajahnya selalu ramah dan tersenyum. Tuh, ya senyum. Ingat nggak hari senyum? Apa hari senyum? Siapa yang hafal? Siapa yang hafal hari senyum? Apa? Tabassumuka. Masya Allah. Kasih dia ya Ustaz ya. Wah, yang hafal hadisnya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Masya Allah ya. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu, tuh, senyummu di hadapan siapa? Saudaramu adalah, makanya sering senyum, jangan cemberut. Senyum ya, karena adik-adik ciri orang Islam itu mudah tersenyum. Lihat Nabi kita di Nabi Muhammad SAW, beliau nggak pernah wajahnya itu dilipat adik-adik. Ketemu orang kafir, ketemu orang munafik, ketemu siapa saja wajah beliau nggak pernah apa adik-adik cemberut. Pernah ketika Rasulullah diucapkan sama orang Yahudi, Assalamu alaika, semoga binasa bagimu. Kemudian Rasulullah bukannya marah, langsung jawab wa alaika, dan juga semoga kamu binasa. Dalam keadaan tetap tersenyum. Tapi yang marah siapa adik-adik? Yang marah siapa? Ummul Mukminin Aisyah, marah beliau sampai dikata-katain dia bikin adik-adik ya. Wassalamu alaikum, dan sebutin adik-adik. Kata Nabi, kata Nabi, jangan. Kalau kayak gitu, kenapa udah balas dia? Ya, ketika dia mengucap assalamu alaika, aku jawab wa alaika. Untuk kamu juga semoga binasa. Ya. Tapi beliau ketika menjawab bukan dalam keadaan marah. Wa alaika. Enggak adik-adik, enggak. Dia dalam keadaan tetap tersenyum. Maka adik-adik orang kafir, orang Yahudi tahu adik-adik, Nabi itu orang yang ramah. Tuh, ya. Makanya orang Islam itu harusnya mudah tersenyum, ramah, ya, bukannya cemberut, ya, itu ya, mudah tersenyum adik-adik ya. Karena itu ya, silakan ditulis Bu. Udah ya, udah deh, beneran, ya, lanjut ya. Baik. Adik-adik semuanya, kenapa kok mudah harus tersenyum? Karena senyum itu kebaikan. Oh adik-adik, ada cerita adik-adik. Ada orang, dia itu lagi banyak masalah, banyak masalah. Dia punya hutang, dia pekerjaannya di PHK, kemudian keluarganya belum makan, pusing dia adik-adik. Tiba-tiba adik-adik dia lagi jalan ketemu sama orang, dan orang itu tersenyum. Tahu nggak apa yang terjadi adik-adik? Orang yang tadi ini disenyumin dengan tulus, merasa dirinya adik-adik dipedulikan oleh orang lain. Akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Dia merasa bebannya jadi hilang. Benar adik-adik? Ini kata para ulama. Kata para ulama dari apa? Senyummu di wajah saudaramu itu akan menghilangkan kesedihannya. Tuh. Jangan pernah nggak tersenyum. Ketemu sama temen, sama yang lain, nggak kenal. Yang nggak boleh cuma satu adik-adik. Kalau adik-adik tersenyum sendirian, nanti dibawa ke rumah sakit jiwa. Orang ada siapa senyum sendiri, senyum sama siapa nih gitu ya. Tapi kalau ketemu sama orang adik-adik senyum, walaupun nggak kenal. Kenapa? Karena tadi senyummu di hadapan seseorang, kata para ulama adik-adik, akan menghilangkan kesedihannya. Dan senyummu itu adalah sebuah kebaikan. Maka adik-adik kata seorang apa? Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perbuatan baik sedekah. Makanya tersenyum itu nilainya, pahalanya seperti orang bersedekah. Kenapa? Karena senyum itu kebaikan. Tadi kata Rasulullah,
dalam sebuah hadis yang Bukhari, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perbuatan baik sedekah, dan tersenyum adalah merupakan perbuatan yang baik. Perbuatan baik. Ya, senyum ya. Nah, sekarang kita masuk adik-adik. Sekarang Kang Oja sudah jelasin nih. Tadi kita berakhlak mulia supaya masuk dalam golongan yang paling banyak memasukkan ke surga. Pertanyaan berikutnya, kalau kita punya akhlak mulia, emang dapat apa? Dapat apa adik-adik? Allah ada pasti, apa lagi? Selain pahala apa lagi? Kalau kita berakhlak mulia, dapat apa sih? Kita nggak ganggu orang, kita berbuat baik, kita senyum ramah sama orang, dapat apa? Surga. Betul, Masya Allah. Yang pertama, dapat masuk surga. Tadi sudah hadisnya. Aktsaru ma yadkhulun nasal jannata taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga yaitu bertakwa dan berakhlak mulia. Itu satu. Emang ada banyak aja? Banyak. Tadi dulu, sabar. Ya. Baru satu nih. Ini akhlak mulia nih. Jadi jangan anggap adik-adik akhlak mulia nggak dapat apa-apa. Banyak. Dapatnya banyak adik-adik. Satu ini masuk surga. Ini aja nih adik, cuma doang dapatnya udah bersyukur, udah luar biasa. Tapi ternyata adik-adik ditambah sama Allah. Kalau orang yang mulia adik-adik, yang berakhlak mulia, dapat apa adik-adik? Kalau nih dibuatkan istana di surga. Masya Allah. Kata Rasulullah adik-adik, ana zaimun bi baitin fi a'lal jannati liman hasanal khuluqahu. Aku jamin dia dapat istana di surga bagi siapa saja yang akhlaknya mulia. Dapatnya bukan rumah,